saya bersama rekan saya akan memaparkan bagaimana sih sistem pengendalian di PT Mayora Indah Tbk. Pembuatan video ini adalah salah satu bentuk tugas akhir sistem pengendalian manajemen di Jakarta Global University oleh dosen pengampu Miss Yuni Pembrani. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsa Mahendrianta bersama rekan-rekan saya. Sebagai salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia, PT Mayora Indah Tbk telah berhasil mempertahankan posisi mereka di pasar yang kompetitif. Salah satu kunci keberhasilannya adalah penerapan pengendalian manajemen yang baik dan efektif. Salah satu perusahaan yang menerapkan sistem pengendalian manajemen yaitu PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang makanan dan minuman yang berbasis di Indonesia. Sistem pengendalian yang diterapkan oleh perusahaan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan, mengendalikan resiko, dan mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Penerapan sistem pengendalian manajemen di PT Mayora Indah Tbk, perencanaan strategis yang komprehensif di PT Mayora Indah Tbk memiliki visi yang jelas tentang masa depan perusahaan. Visi ini kemudian diterjemahkan ke dalam strategi bisnis yang terukur dan realistis. Setiap departemen di perusahaan memiliki rencana kerja yang selaras dan strategi bisnis keseluruhan. Perusahaan ini mengembangkan rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk mencapai tujuan bisnisnya. Rencana ini mencakup strategi bisnis, anggaran, dan target kinerja yang spesifik. Setiap departemen di perusahaan memiliki rencana kerja yang selaras dengan strategi bisnis keseluruhannya. Lalu selanjutnya ada penganggaran yang detail. Perusahaan menggunakan anggaran sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya dan mengukur kinerja. PT Mayora Indah Tbk menggunakan anggaran sebagai alat pengendalian utama. Anggaran disusun setiap departemen dan fungsi bisnis dan diperbarui secara berkala. Anggaran ini membantu dalam mengalokasikan sumber daya dengan efisien dan mengukur kinerja aktual dengan kinerja yang direncanakan. Anggaran disusun secara rinci untuk setiap departemen dan aktivitasnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Umar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem pengukuran kinerja di PT Mayora. Di PT Mayora mempunyai sistem pengukuran kinerja yang sangat beragam. Di PT Mayora menggunakan berbagai metrik untuk mengukur kinerja, mulai dari metrik keuangan hingga metrik non-keuangan, seperti probabilitas dan return of investment. Dan juga di metrik non-keuangan seperti kepuasan pelanggan dan tingkat kerusakan produk. Beberapa metode yang digunakan termasuk analisis rasio keuangan, pengukuran kinerja operasional, dan evaluasi proyek. Sistem pelaporan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem pelaporan di PT Mayora. Informasi kinerja dilaporkan secara berkala kepada manajemen. PT Mayora Indah Tbk memiliki sistem pelaporan yang memadai untuk memantau dan melaporkan kinerja bisnis secara teratur. Laporan keuangan, laporan operasional, dan laporan lainnya disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan digunakan sebagai alat untuk memantau kinerja bisnis. Laporan ini disajikan secara jelas dan mudah dipahami, sehingga memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem pengendalian internal di perusahaan PT Mayora. Perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang dirancang untuk mencegah terjadinya kesalahan, penipuan, dan pemborosan. Contohnya adalah pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan audit internal, dan langkah-langkah lain untuk mengurangi risiko penyalahgunaan atau kesalahan. Penghargaan dan insentif PT Mayora Indah Tbk menerapkan program penghargaan dan insentif untuk mendorong kinerja yang baik dan memotivasi karyawan. Ini dapat mencakup bonus kinerja, promosi, pengakuan publik, dan manfaat lainnya sebagai bentuk apresiasi terhadap pencapaian individu atau kelompok. Sistem pengendalian manajemen merupakan salah satu kunci dari faktor kesuksesan PT Mayora Indah Tbk. Dengan menerapkan proses ini, perusahaan akan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar.